Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin sidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin al hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadapan Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawasif Al-Masul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mukarram para wakil talqin khususon Kiai Haji Nur Fahim yang selalu istiqomah mendampingi membimbing kita pada manaqib online dunia pada sore hari ini, para mubaligh, ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang berbahagia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah pada sore hari ini kita akan mencoba bertabaruk, mencoba untuk membaca kembali, mengingat kembali apa yang telah dan pernah disampaikan oleh Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawasif Al-Masul, khususnya yang beliau sampaikan pada manaqib pusat beberapa hari yang lalu. Saya izin untuk share screen ya. Taujihat Hadratus Syekh Pangersa Baos Manaqib Pusat Sinarasa 10 Ramadan terus 10 Ramadan 3 1443 Hijriah atau kemarin bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2022. Alhamdulillah dibisakan oleh Guru Agung untuk mencatat-catat poin-poin yang beliau sampaikan, karena semenjak tahun 2017 menginjak bangku kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sinarasa oleh Pangersa Abah Jagat diberikan riadoh, diberikan latihan atau bahasa sekarang itu challenge, dikasih challenge untuk suhbah ke Pangersa Abah. Jadi sebelum kuliah itu suka suhbah dulu baru berangkat kuliah. Setelah istirahat, biasanya kan kuliah sampai jam 11, setengah 12-an, sholat zuhur jamaah di Masjid Baitus Sirri. Setelah itu suhbah kembali ke Pangersa Abah dan diminta oleh Abah Jagat untuk mencatat apa saja yang sering disampaikan oleh Pangersa Abah. Dan ternyata alhamdulillah catatan-catatan itu menjadi manfaat bagi saya dan mampu memberikan semangat dalam beribadah dan menjadi reminder terbaik saya ketika sudah mulai kendor amaliyahnya. Jadi ketika dibaca-baca itu lagi, membaca catatan itu kembali, itu seolah-olah membawa memori suhbah. Jadi terbayang lagi baca itu terbayang nih Pangersa Abah sedang menyampaikannya seperti apa, pakai gamisnya warna apa, itu suka kebayang itu kalau lagi membaca-baca lagi tuh. Keberkahan dari Guru Agung Pangersa Abah yang alhamdulillah bisa menjadi sebuah ya tadi reminder terbaik bagi saya ketika ya namanya anak muda kan suka seringkali hilang-hilang arah. Nah, baik. Kemarin ketika Pangersa Abah menyampaikan taujihat, Pangersa Abah memulai dengan sebuah pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini bahagia? Gitu. Abah kan tanya seperti itu. Yang oleh Abah Jagat disampaikan juga kemarin di manaqib di Jagat Arash dan juga manaqib di Darul Marfu. Apakah semuanya bahagia di sini? Bertanya Pangersa Abah. Bahagia, tah. Itu zauk, dihubungkannya dengan zauk. Dan oleh Abah Jagat sendiri sebenarnya kalau
pengusaha jagat diberikan pemahaman penjelasan lebih lanjut bahwa itu juga salah satu pertanyaan pengusaha tolak ukur kita itu. Apakah kita sudah benar dalam mengamalkan amalan pecinta kesucian jiwa ini atau belum gitu. Karena tadi ya orang yang sudah mengamalkan amalia zikir, maka dalam dirinya itu hanya ada kebahagiaan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa resah, gelisah, galau, bahagia saja. Nah, ketika manakiban tuh Abah bertanya seperti itu kan maknanya luas, berarti apakah kita sudah merasakan manfaat dari zikir ini? Apakah kita sudah merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dari zikir ini atau belum? Nah, taujihat pengersabah yang pertama adalah tentang bukti dari zauk. Karena salah satu pembahasan yang disampaikan oleh Abi Dadang Mulyawan, wakil talqin sekaligus menantu dari pengersabah, bukti dari zauk itu ini, gitu pengersabah menyampaikan sambil menunjuk kepada para ikhwan yang hadir. Dalam artian bukti dari zauk itu ya hadir seperti di tempat manakiban, hadir di setiap tempat manakiban. Nah, apa itu zauk? Zauk itu rasa bahagia, rasa tenang ketika mengamalkan sesuatu, dapat zauk. Lagi zikir nih, zikir, merasakan nikmatnya zikir, itu zauk. Manakiban, ya, pertama kali manakiban mungkin belum terasa, ya, karena sering manakiban, terasa nih enaknya, ternyata nikmat manakiban itu. Ya, zikirnya, mendengar bacaan Al-Qur'annya, kita mampu menikmati setiap rangkaian amaliyah di dalam manakiban. Bahkan ada yang saking nikmatnya manakiban, setiap hari dia manakiban, setiap sholat dia manakiban, 5 kali dalam sehari dia manakiban, karena udah merasa nikmat, itu zauk. Dan bukti seseorang telah mendapatkan zauk, rasa nikmat, rasa bahagia ini dari pengamalan, ya dia rajin mengamalkan. Nah, pengarsa menyampaikan bukti dari zauk itu ini hadir, dalam artian ada buktinya. Jadi rasa kita bahagia akan amalia ini, ya kita mengamalkannya. Itu. Ketika kita sudah merasakan, misalnya merasakan nikmatnya mengamalkan sholat sunnah, mulai dari tahajudnya, dari amalia isyraq ke duhanya, maka kita pasti akan mengamalkannya itu. Minimal paling rendah setidaknya mungkin ketika mengamalkan belum merasakan hadirnya rasa nikmat. Tapi paling basic dulu kita merasakan rasa mampu memaksakan melawan rasa malas yang dalam diri kita gitu. Jadi ketika berat badan untuk melaksanakan amaliyah, apalagi isyraq duha atau tahajud dan sebagainya, merasa berat kita ini, kita paksakan. Itu merawan itu. Nah, zauk hadirnya rasa nikmat dalam diri kita. Yang kedua, pengersa menyampaikan tentang alat senang dan alat susah. Pengersa Abah bersabda, yang menyusahkan itu lupa kepada Allah. Yang menyenangkan hati itu zikir, ingat kepada Allah. Karena seseorang ketika merasa kesusahan, susah, dia resah, overthinking, merasa terlalu mencemaskan akan sesuatu, karena dia lupa kepada Allah, lupa pikiran, lupa hati. Perasaannya lupa kepada Allah, pikirannya juga lupa kepada Allah. Dia lupa bahwa Allah lah yang mengatur semuanya. Dia lupa bahwa Allah lah yang memberikan ia rezeki. Dia lupa bahwa Allah lah yang mengatur segala macam perencanaan di hidup kita. Kan udah ada peribahasanya, ya. Bahkan orang non-muslim juga sudah tahu peribahasa ini. Manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi ketika sudah overthinking, cemas berlebihan, ya, berlebihan sekali, itu karena lupa. Tidak ingat bahwa segala sesuatu itu ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa mewujudkan apa yang kita rencanakan, dan Allah berkuasa juga untuk membatalkan apa yang kita rencanakan dan memberikan apa yang lebih baik bagi kita. Kalau kita ingat kepada Allah, maka ketika kita mendapatkan kesusahan, maka kita ingat, wah ini diuji Allah nih, lagi diuji oleh Allah. Tenang saja. Dan yang menyenangkan hati itu zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Hati ingat, senang. Dan ingat bukan dengan pikiran, tapi dengan perasaan, harus ada perasaan itu. Di bawah perasaannya ingat kepada Allah.
biar kalau sudah dibawa perasaan ini menjulur ke seluruh tubuh. Pikiran pun terpengaruh kalau sudah perasaan kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, tenang. Tapi kalau ingatnya hanya dengan otak saja, hanya dengan ilmu saja, dengan keilmuan saja, kita hanya ingat Allah itu, hanya ingat, tapi tidak mampu merasakan itu, tidak terasa dalam hati kita, maka tetap akan ada rasa cemas itu. Makanya ditalkin zikir oleh kita agar kita peka akan kuasanya Allah, takdirnya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ya sabda pengasaran menyusahkan hati itu lupa kepada Allah, susah hati karena lupa kepada Allah. Hati senang karena ingat, karena zikir. Jadi makanya ada lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Hati bukan lutut. Kan walaupun yang melangkah kaki, yang menggerakkannya lutut, yang bergerak badan, tapi tetap yang senang, yang susah itu hati kita. Berapa banyak ya orang yang datang ke Pangarsa Abah dengan berbagai macam kondisi ekonomi itu yang saya perhatikan itu. Ya, ada orang kaya datang ke Abah, ada orang yang berkecukupan juga datang ke Pangarsa Abah. Sama, rata-rata mereka mengajukan permasalahan. Yang orang berkecukupan mengajukan masalah tentang permasalahan ekonominya. Dan orang yang mempunyai harta yang berlimpah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru curhat tentang permasalahan keluarganya, permasalahan ia dengan istrinya, dengan anaknya, segala macam. Jadi sehingga disimpulkan bahwa berarti hati mereka itulah yang memiliki rasa susah itu, yang mengalami rasa senang itu adalah hati. Nah, makanya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu mampu menandakan rasa senang di dalam hati kita. Kalau hati kita belum senang dengan zikir, karena mungkin masih tebalnya dosa nih, dosanya masih banyak di dalam hati, ya, sehingga tidak mampu nih rasa senang yang Allah berikan tidak bisa menembus nih, misalnya karena terhalang oleh dosa kita, maka dizikir dahar dulu, la ilaha illallah. Satu kali zikir dahar sabda Pangarsa Abah menghapus 4.000 dosa besar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalam rangka menghadirkan rasa senang itu. Zauk lagi, balik lagi ke zauk tadi, nyambung itu. Sabda Pangarsa Abah yang ketiga adalah tentang letak takwa. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini yaitu di hati letak takwa itu. Kenapa takwa itu di hati? Karena hati ini punya fungsi untuk menggerakkan seluruh tubuh kita. Hati punya fungsi untuk menggerakkan mata kita, menggerakkan lisan kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita. Itu hati, mampu nih. Jadi kekuatan hati itu luar biasa. Luar biasa kekuatan hati itu. Makanya 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah bersabda, Fa'ina fil jasani ibni adamin mudghah. Di dalam diri jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Faiza sholahat jasadu kull. Kalau segumpal dagingnya baik, maka seluruh sekujur tubuhnya baik. Faiza fasadat jasadu kull. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Ala wahya qalbu. Dan segumpal daging itulah yang namanya hati. Jadi makanya hati-hati kalau kita sudah menyakiti seseorang, ya, menyakiti lisan kita secara tidak sengaja, menyakiti hati seseorang, maka merespon itu? Ya, merespon itu tentu hatinya tersakiti, maka akan terlihat dari apa? Dari raut mukanya, kesel kita, nggak senang sama kita, enggak? Tangannya pun yang biasa memberi kepada kita karena hatinya sakit, enggan untuk memberi kepada kita. Kakinya yang biasa ia pakai untuk melangkah, datang menghampiri kita, datang ke rumah kita karena hatinya sakit, tidak mau kakinya melangkah ke rumah kita. Itu luar biasa itu. Jadi hati ini mampu menggerakkan semuanya. Makanya kalau takwa itu kan secara definisi umumnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan fahsya dan juga mungkar, ya, beramal dengan perbuatannya ma'ruf dengan baik dan mencegah perbuatan mungkar. Itu takwa, itu sifat dasar takwa itu. Jadi kalau takwa ini sudah masuk ke hati, maka hati pun akan memiliki fungsi seperti takwa. Dalam artian dia akan memiliki fungsi mencegah kita dari perbuatan buruk dan memerintahkan kita cenderung kepada perbuatan yang baik. Nah, kalau sudah hati bersifat seperti takwa ini, maka akan menjulur nih kepada mata kita, kepada tangan, perbuatan semuanya ini. Mata kita, perkataan kita hanya akan mengatakan perkataan yang baik saja dan terjaga dari perkataan yang buruk.
Mata kita hanya akan melihat yang baik saja dan tercegah dari penglihatan yang buruk. Telinga kita hanya akan mendengar yang baik-baik saja dan tercegah dari pendengaran-pendengaran yang buruk. Tangan kita pun akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik dan akan mengarahkan kepada perbuatan yang buruk, mengarahkan kepada perbuatan yang baik, mencegah dari perbuatan yang buruk. Kaki kita pun akan dibisakan dengan takwa ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik dan akan dicegah untuk melangkah ke tempat-tempat yang kurang baik. Itu takwa, sabda pengersa Abah. At-taqwa hahuna. Yang keempat, pengersa Abah menyampaikan tentang memiliki takwa dan memiliki iman. Kalau ada orang yang mengaku punya iman tanpa ditalkin, berarti ada orang yang lebih istimewa dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya orang yang edan yang mengaku lebih istimewa dari Nabi SAW, karena Nabi juga ditalkin. Iman itu harus dipunyai dengan talkin zikir. Alat iman itu ya talkin. Tadi untuk yakin kepada Allah bukan hanya secara keilmuan, tapi harus dengan hati. Ditanamkan dengan kalimat takwa, kalimat iman, apalah ilaha illallah. Karena Nabi menerima iman dan takwa juga dari malaikat Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra kan udah dijelaskan oleh salah satu profesor dari Gempalan itu tentang makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Ya, tentang dua kalimat zikir ditanamkan itu adalah kalimat takwa yang akan menguatkan keimanan kita. Selanjutnya, pengersa Abah juga menyampaikan bahwa selama sejak tahun 72, baru kali ini pengersa Abah menyampaikan tentang ini. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Secara fikih, ini bermakna bahwa yang berhak, yang bisa menyentuh mushaf Al-Quran, adalah orang-orang yang suci, dalam artian punya wudhu. Itu makna zohirnya, secara fikihnya. Tapi kalau makna secara batinnya, secara maknawianya, yang mampu memahami kedalaman hakikat Al-Quran adalah orang-orang yang disucikan olehnya. Tidak akan menyentuh, bahkan pengersa menyampaikan tidak akan menyentuhu, kecuali orang yang disucikan olehnya. Siapa itu? Syekh Mursyid. Apa kalimat sucinya? La ilaha illallah. Maka udah, apa yang keluar dari lisan pengersa Abah itu adalah hasil dari yamassuhu itu. Yamassuhu menyentuh hakikat pemahaman dari Al-Quran. Karena suci, beliau itu bersih. Al-ilmu nur, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya. Dan ia hanya akan memasuki apabila tidak ada maksiat di dalam diri seorang hamba itu. Dan Syekh Mursyid itu adalah salah hamba Allah, pilihan Allah, yang telah suci perkataan, pikiran, perasaannya, sehingga nurnya ilmu turun kepada beliau. Gitu. Yang kelima, zikir itu nikmat, zikir itu lezat. Pokok zikir itu nikmat dan lezat. Jadi kalau zikir belum terasa nikmat, berarti masih banyak dosa nih dalam diri kita nih, harus koreksi lagi. Ya, kalau sudah semakin kita banyak zikirnya, ya makanya kalau zikir lagi nggak nikmat, rumusnya kalau zikir jahar kita terasa tidak nikmat, berarti tandanya harus diperbanyak lagi itu zikirnya. Ya, sampai nikmat. Kalau sudah nikmat, berapa ribu pun tidak akan terasa, justru akan kecanduan zikir jaharnya. Kalau zikir jaharnya sudah merasakan nikmatan, maka zikir khofinya juga akan berdampak gitu. Sabda pengersa Abah, yang di luar ini zikir jahar untuk memperkuat yang di dalam. Jadi ketika kita khofi itu terasa, karena itu merasakan nikmatnya zikir, lezatnya zikir, karena memperbanyak zikir dan menghancurkan tembok-tembok dosa di dalam diri kita. Yang keenam, pengersa Abah menyampaikan perang paling besar. Apa itu perang paling besar? Melawan diri sendiri, itu paling besar. Melawan orang lain bukan melawan orang lain, melawan diri sendiri. Kan banyak orang kalah sama diri sendiri. Contoh apa? Malas sholat, malas ibadah, kan kalah sama diri sendiri dia. Mau sholat, misalnya mau sholat awal waktu saja, ditunda-tunda, nanti aja. Kan itu perlawanan itu. Kalau dia mampu melawan dirinya sendiri, maka sesuai dengan kaidah 11 menit sebelum azan sudah punya wudhu. Melawan rasa malasnya ketika dirinya mengatakan nanti sajalah wudhunya kalau sudah azan, lawannya itu dilawan. Tidak harus sholat awal waktu, bahkan kalau perlu 1 jam, bahkan berjam-jam sebelum
tiba waktu sholat kita sudah punya wudhu. Sahabat kan menyampaikan seperti itu. Menunggu waktu sholat adalah sholat. Walaupun sedang main gaple, kata pengasahabat lagi main gaple tapi punya wudhu, dihitung sholat itu. Karena tadi mampu mengatasi kemalasan diri sendiri, hawa nafsu kita, ego yang kemarin oleh Kiai Daniel jelaskan tentang ego itu kan melawan ego, melawan diri sendiri. Rasa lebih baik dari orang lain, ya, tidak terima ketika kita diberikan kritik dan saran oleh orang lain, merasa diri kita paling lebih baik daripada orang lain, itu harus kita lawan, itu ego. Perang paling besar melawan diri sendiri, karena penghambat paling besar juga dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Pengersa Abah itu tidak terhalang oleh diri karena sudah menaklukkan. Jadi ketika pengersa Abah waktu dakwah sedang melestarikan ajaran tarekat, ditentang dari kanan kiri depan belakang, jalan saja, tidak terhalang oleh siapapun, karena sudah tidak terhalang oleh diri sendiri. Jadinya lihat sekarang, wah masya Allah ya. Sekarang waktu tahun 2017 itu yang kesinar rasa itu jika manakibannya bertepatan dengan hari Senin, hari-hari kerja, biasanya Ciomas tidak macet. Yang penuh bagian atas aja nih, bagian atas saja macet. Yang macet itu bagian atas saja. Sekitar tahun 2017 itu, 17-18. Tapi kesini mau weekend nggak weekend, pasti macet itu. Pasti rame Ciomas. Yang jalan Ciomas Panjalu, jalan raya Kawali Panjalu, itu macet itu kalau mau hari manakiban, apalagi sudah weekend, Sabtu Minggu, waduh, Masya Allah tuh orang makin ramai. Kemarin saja saya waktu sholat subuh, keluar bentar, setelah beres sholat subuh, kuliah subuh, ya keluar bentar ada keperluan ngambil sesuatu. Ya, ada keperluan di luar, melihat jamaah ternyata sudah ada juga yang sholat di luar itu. Saking penuhnya, tidak muat. Padahal di Sinara sendiri, Pengersa Abah sudah memberikan ini tuh, dilebarin lagi. Balong ditutup, ya, diratain semuanya. Diperluas oleh Pengersa Abah, tapi tetap membludak jamaah. Walaupun kemarin bukan hari weekend, masih hari kerja. Tapi Masya Allah, ya itulah buah dari dakwah Pengersa Abah yang tidak terhalang. Nah, Pengersa Abah juga menyampaikan tentang pergunakanlah wangian. Dalam artian menyampaikan begini, kesukaan Rasulullah itu adalah wangi-wangian. Bukan badan yang wangi, tapi diri kita mesti wangi. Gitu. Bukan berarti tidak hanya bermakna kita harus memakai minyak wangi, ya Pengersa Abah juga suka wangi Pengersa Abah. Tapi tidak hanya wangi badan saja, tapi mesti diri kita nih, jiwa kita juga harus wangi. Dalam artian dimanapun kita datang kan, orang wangi itu dimanapun ia berada pasti disukai oleh orang lain baunya kan. Mau ketemu siapapun pasti disukai oleh orang lain baunya nih, karena wangi. Beda dengan orang yang tidak mandi berhari-hari, datang kemanapun pasti banyak orang nggak suka. Bau badannya misalnya, tidak merasa nyaman. Nah, kalau diri kita pun mesti wangi. Dengan apa? Dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, perkataan kita. Kalau kita pergi ke tempat orang lain, bertemu dengan siapapun, orang lain senang dengan kita, bahagia dengan kita, berarti diri kita itu wangi. Pengersa Abah kan berjumpa dengan pejabat, pejabatnya bahagia. Berjumpa dengan pengusaha, pengusahanya bahagia. Berjumpa dengan kiai, kiainya bahagia. Banyak. Bahkan semua orang bertemu Pengersa Abah merasakan kebahagiaan. Terutama yang datang pas menakiban, mencium tangan Abah saja merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena Pengersa Abah jiwanya wangi. Karena jiwanya wangi, maka itulah mampu menjadi magnet bagi orang-orang. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Lalu berkahi dengan istiqomah mengamalkan amalan ajaran pencipta kesucian jiwa. Barakah karomah, baragung Pengersa Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.